Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Bicara Excel. Masih di serinya belajar makro Excel bersama PBQ ID ya. Materi kali ini kita membahas tentang shape custom control. Jadi teman-teman bisa menyimpan kontrol yang sudah teman-teman atur ya. Oke, tanpa perlu lama-lama, langsung kita bahas bagaimana kita melakukan shape custom control ya. Oke, di sini kita masuk dulu ke dalam Visual Basic Editor ya. Caranya bisa bisa masuk melalui developer, lalu pilih Visual Basic ya. Atau juga bisa menggunakan Softboard atau F11. Jadi teman-teman bisa masuk melalui ini ataupun bahkan melalui klik kanan di sini lalu pilih View Code ya. Bisa masuk ke Visual Basic Editor. Oke, untuk pembahasan kali ini saya akan tambahkan sebuah user form. Caranya insert user form. Oke. Saya yakin teman-teman sudah bisa menambahkan kontrol ini ke dalam sebuah user form ya. Misalnya menambahkan label, menambahkan text box atau bahkan menambahkan button ya. Ini sudah dibahas pada materi sebelumnya. Jadi saya yakin teman-teman sudah bisa menambahkan kontrol-kontrol ini ke dalam sebuah user form ya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana kita menyimpan custom control ya. Nah, di sini saya hapus dulu. Oke. Misalkan teman-teman sudah menambahkan sebuah label, oke, sebuah label seperti ini. Kemudian teman-teman sudah mengaturnya menjadi warna merah misalnya. Warnanya merah, lalu si fontnya teman-teman sudah atur juga misalkan menjadi fontnya misalnya apa ya? Misalnya Calibri saja, oke, Calibri, lalu italic, font saja misalkan 14. Oke, seperti ini. Nah, ini kan label-label yang sudah teman-teman misalkan buat. Nah, jika ingin mendapatkan label seperti ini, biasanya teman-teman melakukan Ctrl C, oke, lalu Ctrl P. Maka itu sudah mendapatkan lagi label yang sama ya. Karena kalau kita teman-teman tarik di sini, itu akan ulang kembali nyetingnya, fontnya, warnanya, dan juga lain-lainnya. Jadi kalau teman-teman tarik di sini, maka akan ulang lagi ya. Jadi kalau ingin yang sama, teman-teman harus melakukan Ctrl C, lalu Ctrl P. Maka dapatlah label yang sama. Nah, di sini kendalanya jika teman-teman melakukan settingnya di lain hari ataupun di beda file, tentunya teman-teman akan harus buat lagi di awal ya. Tidak lagi bisa copy paste kecuali teman-teman membuka form yang sama. Nah, caranya agar tidak melakukan setting berulang-ulang, teman-teman bisa melakukan save custom control ini ke dalam sebuah toolbox. Caranya seperti ini. Label yang sudah teman-teman setting ini, seperti ini misalkan ada label warna merah, lalu italic dan juga fontnya Calibri. Teman-teman bisa tarik ini ke dalam sebuah toolbox. Caranya tinggal di drag saja seperti ini. Di drag, maka sudah ada di sini ada label baru ya, new label. Nah, ini teman-teman bisa ganti namanya menjadi klik kanan saja, lalu pilih customize new label. Misalnya namanya ganti menjadi label merah misalkan ya, label merah. Lalu ikonnya pun bisa diganti, kita load picture. Oke. Teman-teman cari gambar yang mewakili icon tersebut. Misalkan kalau di sini tidak ada gambar, anggap saja misalkan ini ya, anggap ini sebagai font label barunya, atau ini deh PDF ya, gak apa. Lalu oke. Ini formatnya ICO ya, jadi teman-teman cari gambar berformat atau etensinya ICO untuk mendapatkan atau memasukkan icon ke dalam toolbox ini. Oke, open. Maka di sini sudah ada icon PDF atau icon warna merah seperti ini dengan namanya label merah. Oke saja, sudah ada ya, di sini ada label merah, ikonnya seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman di lain hari ataupun di teman-teman membutuhkan sebuah label yang berwarna merah seperti ini, tinggal di di sini. Maka sudah dapat label yang sudah di-customize seperti sebelumnya. Jadi simple ya, tidak perlu setting dari di awal, tapi langsung tarik dari sini. Nah, ini yang sering digunakan misalnya contohnya seperti buat garis ya. Buat garis kan itu sering digunakan, tapi di sini tidak ada labelnya. Nah, ini bisa juga diatur teman-teman di sini. Misalkan kita buat label dulu. Oke, ini buat garis ya. Ini jika teman-teman ingin membuat garis di PBA seperti ini, teman-teman tambahkan label, lalu di sini si captionnya hapus dulu. Setelah itu di sini ada borderline, teman-teman atur menjadi satu ya, menjadi border style single seperti ini, ya. Sudah ada garisnya. Nah, di sini garis ada dua ya, ada horizontal, garis horizontal, ada garis vertikal. Nah, jika teman-teman ingin membuat garis horizontal, berarti yang diatur itu adalah si tingginya. Tingginya yaitu yang height-nya itu teman-teman atur menjadi satu di sini satu ya, height-nya menjadi satu, enter. Maka sudah dapat garis horizontal seperti ini, sudah ada garis horizontalnya seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa simpan, tinggal caranya dipilih garisnya lalu ditarik ke dalam toolbox. Oke, masuk ke sini ada garis horizontal ya. Untuk garis vertikal itu cukup mudah, ini tinggal dilebarkan lagi. Oke, lebarkan lagi. Sekarang atur bagian si lebarnya teman atur menjadi satu seperti ini, lalu enter. Dapatlah garis vertikal ya seperti ini. Ini pun sama, tinggal di blok garisnya ditarik ke dalam si toolbox. Oke, sudah ada dua label ya, new label 1 dan new label 2.
Nah, ini teman-teman bisa ganti, misalnya ini kita ganti ya, kita klik kanan, customize new label, misalkan ganti menjadi ini karena ini garis horizontal, saya ganti menjadi H-line ya, H-line, ikonnya saya ganti menjadi garis vertikal, oke, karena gak ada, oke, misalkan saya ganti dengan ikon ini ya, ikon ini saja, karena gak ada garis horizontalnya, oke, ini saja, oke, ini H-line-nya, ini untuk garis vertikal, klik kanan, customize new label, ganti menjadi P-line misalkan untuk vertical line, lalu ikonnya saya ganti menjadi ikon vertikal ya, kebetulan ada ini, oke, lalu open. Oh, ini horizontal ya, balik, gak apa. Oke, jadi sini ada kalau diklik ada vertikal, balik, ini horizontal, gitu ya. Ini ganti saja, customize lagi, yang ini berarti garisnya adalah ini ya. Nah ini, oke, yang ini garisnya adalah ini. Ini ya. Oke, jadi sudah dapat ya. Yang ini garis horizontal, ini garis vertikal. Jadi teman-teman bisa nge-save custom control di sini. Nah, ini tidak hanya untuk tabel saja ya. Teman-teman juga bisa mengatur ini untuk semua kontrol. Misalnya di sini ada text box, bisa diatur juga. Misalkan di sini text boxnya saya ganti menjadi warna kuning. Oke, warna kuning backgroundnya. Lalu backgroundnya itu back color atas ya. Nah ini back colornya warna kuning. Sini. Lalu stylenya saya ganti menjadi flat, gitu ya. Nah ini label yang sudah saya customize. Ini pun bisa saya simpan ke dalam sini ya. Simpan sini. Maka jika lain hari kita butuh text box seperti ini, tinggal di di sini ya. Klik ini, simpan di sini. Jadi di sini kita sudah punya sepan customize si controlnya. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa menyimpan customize control dari sini masukkan ke sini ya. Ini bisa dihapus juga, kalau misalkan sudah kepanjangan bisa dihapus juga, klik kanan saja lalu pilih delete new type box ya. Delete, ini pun sama, dengan saja klik kanan saja. Delete lalu pilih delete label merah. Gitu ya. Jadi akan hilang lagi di sini. Jadi teman-teman seperti itu untuk video kali ini, teman-teman bisa menyimpan customize control ke dalam toolbox dan sebaliknya ya. Oke, mungkin ini untuk materi kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga di share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.